Sobat Pelajar di Indonesia, sebelum saya memulai video kali ini, biarkan saya memberikan pantun. Pagi-pagi Bibi pergi ke pasar, pulang-pulang ke Kediri. Tak senal maka tak sayang, biarkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fiona Larencia Esperanata. Saya lahir dari kota yang terkenal dari mangga dan anggur, yaitu kota Probolinggo, Banyuwangi. Saya lahir tanggal 16 Mei tahun 2008. Dan saya bersekolah di sekolah terbaik di kota Probolinggo, yaitu SMA Negeri 1 Kota Probolinggo. Dan saya sekarang berada di kelas 12. Dan inilah my introduction video. Happy watching everyone! Prestasi saya yang pertama ialah saya menjadi juara 2 Putri Duta Genre Kota Probolinggo tahun 2024. Menjadi Duta Genre bukan hanya memenangi suatu perlombaan dalam ajang duta, namun Duta Genre juga membuat banyak sekali pengalaman-pengalaman organisasi. Dan saya tergabung ke dalam Forum Genre Banyuwangi Kota Probolinggo tahun jabatan periode 2025-2027. Saya dipercayai sebagai Kepala Departemen Monitoring dan Evaluasi yang bertugas untuk memonitoring ataupun mengawasi setiap kinerja dari anggota-anggota kabinet serta mengadakan evaluasi ataupun kritik dan saran dari setiap kinerja dari anggota kabinet. Bukan hanya itu, Duta Genre juga mengadakan berbagai macam event untuk turun langsung kepada para masyarakat, terutama di kalangan remaja, untuk memberikan edukasi tentang generasi berencana. Dan juga saya dipercayai sebagai Ketua Pelaksana Pemilihan Ajang Duta Genre tahun 2025 dan bertugas untuk mengatur setiap jalannya acara dari awal hingga akhir. Prestasi saya yang selanjutnya ialah saya sebagai Paskibraka Kota Probolinggo tahun 2024 dan saya juga dipercayai sebagai pasukan 8 yaitu pembawa baki pagi saat upacara HUT RI tahun 2024 di alun-alun Kota Probolinggo. Bukan hanya menjadi pembawa baki, namun saya juga dipercayai sebagai Ibu Lurah di mana tugasnya untuk memimpin semua anggota Paskibraka Kota Probolinggo tahun 2024 bersama rekan saya juga Pak Lurah, Pak RT, dan Ibu RT. Dan tentunya saya di SMA Negeri 1 Kota Probolinggo tergabung dalam organisasi intrasekolah atau OSIS dalam 2 masa periode jabatan dari tahun 2023-2024, 2024-2025 dan menjabat di Sekbi 7 Pendidikan Jasmani dan Daya Kreasi dalam subsi bola voli. Tentunya saya mempunyai minat dan bakat. Minat bakat saya yang pertama adalah public speaking. Saya suka sekali berbicara di depan orang banyak, karena itu akan melatih kepercayaan diri saya saat berbicara dengan orang asing ataupun orang yang saya kenal. Dari public speaking sendiri, saya dapat memperoleh banyak sekali relasi. Yang kedua ialah berorganisasi, karena saya suka sekali bekerja bersama kelompok. Karena dengan berorganisasi, saya dapat melatih problem solving dan saya juga dapat melatih diri saya untuk dapat cepat beradaptasi dengan orang baru. Yang nomor 3, saya suka sekali melukis dan menggambar. Karena dengan melukis dan menggambar, saya dapat mengekspresikan ekspresi ataupun perasaan saya yang sedang saya alami ataupun yang saya rasakan menjadi sebuah gambar ataupun lukisan yang dapat dinikmati oleh semua orang. Di sini saya akan membicarakan tentang budaya dari Jawa Timur. Di sini saya akan membaginya menjadi 4 poin. Poin yang pertama ialah subkultural dan karakteristik. Yang pertama ialah Are dengan masyarakat dengan karakteristik yang terkenal dengan dinamis dan terbuka. Yang kedua ialah Madura dengan masyarakat yang terkenal dengan karakteristik yang ulet, gigih, dan taat beragama. Yang ketiga ialah Samin dan Tengger dengan masyarakat yang terkenal dengan karakteristik yang taat dalam melestarikan tradisi dan adat aslinya. Poin yang kedua ialah kesenian dan tarian. Yang pertama ialah Reok Ponorogo yang berasal dari Ponorogo, di mana tarian ini menggunakan topeng berkepala macan dengan hiasan bulu merak. Yang kedua ialah Tari Remo, merupakan tarian yang berasal dari Jombang dengan gerakan yang energik dan kuat dengan hentakan kaki. Yang ketiga ialah Ludruk, yang merupakan kesenian teater yang mencampurkan tarian, drama, dan musik. Poin yang ketiga ialah upacara adat dan tradisi.
Yang pertama ialah karapan sapi ataupun lomba pacuan sapi. Tradisi ini merupakan tradisi khas dari daerah Madura. Yang kedua ialah Yagna Kosodo, merupakan tradisi khas dari masyarakat Tengger di daerah Gunung Bromo. Aktivitasnya merupakan melemparkan sesajen di kawah Gunung Bromo yang merupakan ungkapan rasa syukur. Yang ketiga ialah Lamuran Sembodo. Kegiatan ini merupakan tradisi khas dari nelayan Jawa Timur. Kegiatan untuk mengucap syukur atas hasil laut. Poin yang keempat ialah kuliner dan pakaian adat. Kuliner khas dari Jawa Timur ialah rujak cingur dan ledri. Poin yang terakhir yaitu adalah pakaian adat. Pakaian adat yang saya sebutkan dari dua daerah dari Jawa Timur. Yang pertama adalah daerah Madura, yaitu baju pesaan dan kebaya rancongan. Yang kedua dari daerah Ponorogo, yaitu baju gotil dan penadon. Kebudayaan-kebudayaan Jawa Timur yang telah saya sebutkan itu belum semua dari semua kebudayaan Jawa Timur yang banyak sekali dan menarik untuk dipelajari dan dilestarikan. Mari kita ketahui budaya-budaya Jawa Timur lainnya. Of course, I can reach all of my achievement because I am school in SMA Negeri 1 Kota Probolinggo, the best high school in Probolinggo City. SMA Negeri 1 Kota Probolinggo terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 137, Curah Gerinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Sekolah dengan akreditasi A yang menerapkan sistem sekolah ramah anak yang lengkap dan modern seperti kantin yang ramah, laboratorium, perpustakaan digital, dan sarana olahraga. Lingkungan belajar yang kondusif dan hijau, menerapkan kurikulum Merdeka Belajar sehingga para siswa dan siswinya terdidik untuk menjadi murid yang cerdas, kreatif, inovatif, dan unggul hingga memiliki lulusan-lulusan terbaik yang dapat masuk ke perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi kedinasan ternama di Indonesia. I have 3 tips how to becoming an outstanding student. So first, you have to set your clear goals. By set your clear goals, you can provide your motivate and direction in learning. Number 2, you have to utilize various learning resources. So you can search any information from internet, other books, or journals. Number 3, you have to utilize your technology wisely. So you have to use your gadgets and technology to help you studying and make sure it doesn't bother you or disrupt you from studying. Of course, I have 3 motivation for you guys. So first, motivation has to come out from your own self-awareness. And number 2, you can always motivate yourself to becoming an extraordinary student who can reach many positive achievement. And number 3, you have to always learn from your mistakes and failures because the best teacher is your own failure and mistakes. Dan inilah perkenalan video saya. Terima kasih telah menonton.